wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali quru. Ini cerita iddah. Ini perempuan wajib tahu nih, bukan laki-laki doang. Lakinya bilang. Ya, iddah. Apa itu iddah? Masa menunggu. Masa menunggu perempuan itu iddahnya kalau diceraiin 3 kali suci, yang dipatok suci. Maka disyaratkan tuh kalau menceraikan istri lagi suci. Tapi seandainya tuh istri diceraikan lagi haid, sah. Cuman suami dosa. Jadi memperpanjang iddahnya istri. Karena ketika anggaplah saya ceraiin istri saya waktu lagi haid, dia nggak langsung ngitung. Kan tadi kan 3 kali suci. Coba ketika saya ceraikan dia lagi suci 1. Ya, entar suci berapa hari, datang haid, nggak ngitung. Haid selesai, suci lagi berapa dah? 2 begitu. Datang haid lagi, nggak ngitung. Suci 3 dah. Masuk haid selanjutnya dia bebas. Udah menyelesaikan iddahnya 3 kali suci. Itu. Kalau nenek-nenek diceraiin sama kakek-kakek nggak pakai 3 kali suci. Karena dia nggak haid, suci terus. Jadi pakai 3 bulan. Pakai 3 bulan, ya. Kalau tinggal mati 4 bulan 10 hari, begitu, ya. Nih, coba, ini penting nih. Itu hukumnya haram itu. Perempuan lagi iddah kita nikah dengan dia, ya. Itu dosa besar dan nggak sah pernikahannya. Kan repot urusannya. Maka tuh perempuan nggak boleh nyembunyiin. Udah selesai iddahnya, udah bang. Ngebet kali dia, padahal belum selesai. Abangnya dibohongin, calon abangnya mau nikah dia, ya, begitu. Emang boleh aja nikah lagi haid, tapi kalau masih dalam iddah haram. Iddahnya ini menghalangi sahnya nikah. Cuman sekarang hitung iddahnya itu pengadilan sih. Pengadilan. Udah ketok palu baru hitung iddah. Padahal dia secara syariat. Udah ini ya. Udah jatuh. Kan gara-gara tadi yang saya ngomong tuh. Jadi perceraian itu mesti di hadapan hakim. Maka iddahnya mulain ketok palu. Padahal dia udah ceraiin udah setahun yang lalu. Cuman bikin suratnya setelah setahun. Ya dunia lah kacau emang. Secara syariat dinikah sih nggak ada. Udah sah, dinikah udah sah. Walaupun dia baru iddah, gara-gara suratnya baru keluar. Nikah resmi nggak bisa dari itu. Ya, mungkin dia Nikah resmi nggak bisa, nggak dapat surat. Ya inilah kadang-kadang peraturan jadi begini. Walau alam dah pusing. Iya. Baik. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Itu ada bahasannya tuh. Quru dapat diartikan suci atau haid. Tapi mazhab Syafi'i pakai suci. Jadi 3 kali quru, 3 kali suci. Maka kalau diceraikan lagi suci udah ngitung 1 begitu. Datang haid enggak, suci lagi 2. Terus haid, suci lagi 3. Jangan langsung jangan langsung nikah ini. Ini kan 3 kali suci. Ini kan 3 jalan, kenal 3 jalan. Kudunya 3 liwat. Artinya suci selesai yang pertama, suci yang kedua selesai, suci yang ketiga selesai. Ini suci yang ketiga udah nikah aja ya belum sah juga.
maka ntar dinikah setelah haid kudunya. Setelah suci ketiga kan datang haid, baru tuh dah kata orang dulu tutug tuh dah sempurna 3 kali suci. Ketika udah masuk haid selanjutnya menikah boleh lagi haid, yang penting kan yang tadi tuh jangan dipakai, ya kan? Kenal pakai itu ya. 17 tahun kan. One Mind itu. One Mind ini ceritanya ini hebat nih ayat Quran nih yang kita baca malam hari ini. Ya. Kemudian apa ya katanya ini? Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Nah, ini peringatan Allah kepada perempuan. Lu jangan nyembunyiin tuh. Ntar belum selesai idahnya dibilang udah. Atau dia lagi hamil. Dia lagi hamil. Karena dibenci banget tuh sama suami yang dulu. Lu lagi hamil? Enggak. Enggak hamil katanya. Iya, padahal itu ketika lagi hamil, maka dia nggak bakalan selesai idahnya kecuali beranak. Kenal beranak? Melahirkan. Jadi idahnya panjang. Iya, mungkin laki kejam juga tuh. Kalau menceraikan bininya lagi hamil muda. Kejam juga. Kenapa kejam? Akibatnya tuh mantan bininya yang diceraikan idahnya panjang sampai melahirkan, bukan 3 kali suci. Wanita yang diceraikan lagi hamil, idahnya sampai melahirkan. Kalau hamilnya masih muda, ya lama dah, bulanan itu. Tapi kalau hamil tua, ya bisa besok selesai. Melahirkan, anggap istrinya lagi hamil tua. Bagaimana menceraiin aja tuh laki. Talap itu deh. Berapa bulan, berapa hari udah melahirkan, dia selesai, dia boleh kawin sama orang, boleh kawin menikah sama orang. Ya, itu masalah idah. Ya. Itu masalah idah itu masalah ya gampang-gampang sulit itu. Jadi perempuan tidak boleh, mereka ini perempuan menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, entah itu anak, entah itu haidnya masih ada atau idahnya belum selesai. Ya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat tuh dihubungkan, lu hai perempuan, kalau mengaku orang yang beriman kepada Allah, kalau mengaku orang yang beriman kepada hari akhirat, jujur dong, ya jujur, jangan dibilang apa lagi kosong, padahal ada isinya, begitu. Ntar nikah sama orang nggak sah, ntar tuh anak tetap bin bapak yang asli, yang orisinil itu, yang menikah, yang duluan. Kalau yang baru nggak bisa, dan nikahnya yang baru nggak sah aja, karena lagi hamil muda. Itu perempuan itu diomelin sama Allah itu, lu kalau beriman kepada Allah, beriman sama akhirat, jangan belagu begitu. Kemudian ketika diceraiin, kemudian baru anggaplah talak 1, talak 2, belum 3. Maka suami boleh rujuk lagi. Nih. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, dalam masa idah. Ya, selama belum habis idahnya, laki boleh rujuk. Anggap saya menceraikan istri saya. Anggaplah baru 2 bulan. Saya balik lagi sama dia. Udah yuk pulang ke rumah gua dah. Gitu. Gua tahan sendirian misalnya. Boleh itu. Nggak perlu saksi juga. Nah, sunat saksi, nggak pakai ya sah, nggak pakai nikah lagi udah. Waktu cerainya ini nggak pakai saksi. Waktu cerai nggak pakai saksi. Iya. Waktu nikah waktu rujuk nggak pakai. Katanya tuh rujuk itu dalam kitab fikih yang wajib sigot, ucapan ya, ucapan dari laki, saya rujuk lagi ame lu, jadi itu dah. Itu perempuan mau oke, mau ogah, tarik ke rumah, begitu kasarnya. Sah, diogah tarik juga, karena masih hak kita. Dulu lu mau sama gua, sekarang ogah. Iya, hampir begitu. Nah, ini dia nih ayatnya nih. Ya, dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah, menghendaki perbaikan. Tapi itu bukan syarat.
nggak mesti begitu. Suami boleh rujuk dengan syarat menyatakan bahwa dia ingin ya islah, mengadakan perbaikan, nggak mesti itu. Itu hanya sifatnya dorongan. Yang penting suami boleh rujuk dengan syarat mengucapkan kalimat rujuk. Saksi sunat. Begitu. Ini ilmu rujuk ini. Ilmu rujuk. Suami boleh rujuk selama istri belum selesai iddahnya tadi. Kalau diceraikan di dalam keadaan kosong, ya, masih haid suci, maka ini si suami boleh dia merujuk selama belum 3 kali suci. Kalau udah liwat 3 kali suci, nggak bisa rujuk lagi. Dalam arti nggak pakai nikah. Tapi kalau masih demen, boleh balik lagi. Caranya nikah baru. Bawa ruti buaya baru. Emangnya? Talaknya tetap nggak berubah. Yang tadinya udah kepake 1, tinggal 2. Walaupun dinikah baru. Jadi suami bisa rujuk nggak pakai nikah bila mana iddahnya masih ada. Ketika iddahnya udah liwat, anggap udah 4-5 bulan, kita mau rujuk lagi, wajib nikah baru, mas kawin baru, serba baru udah. Itu yang repot itu. Talaknya doang yang nggak baru ya? Iya, talaknya nggak baru, tetap utuh. Iya, betul, gitu. Ini nggak main-main nih ilmu nih. Harus paham nih orang laki nih. Wah mesti nih, kalau nggak paham bubar aja. Pulang-pulang sampai ini. Lupa minta. Kemudian habisin dulu mandi darah. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ini arti daripada walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ini cerita tentang hak masing-masing. Artinya itu suami punya hak, istri pun punya hak, begitu. Suami punya kewajiban, istri pun punya kewajiban. Bukan same haknya, samenya disame-same punya. Bukan same percis. Misalnya nih ya, hak istri diberi nafkah. Hak istri diberi nafkah, berarti kewajiban suami, kan begitu. Iya, maka si suami nggak punya hak diberi nafkah. Iya. Walaupun dibilang samenya dalam arti sama-sama punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, sesuai dengan fungsinya begitu. Ya. Nah ini supaya diketahui, supaya nggak bercerai lagi. Boleh jadi timbul perceraian. Ya boleh jadi karena ada haknya yang nggak dikasih begitu. Ya. Itu kan hak istri ya, sandang pangan papan diberikan, bukan dikasih, tapi disediain. Nggak mesti rumah kita kasih, enggak. Dia kan cuma tinggal doang di rumah kita begitu. Nafkahnya ada, sandang pangan papan ada, itu hak istri itu. Kemudian hak istri lagi dipergauli dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu. Itu yang pokok-pokok itu dah. Ya, istilahnya kebutuhan jasmaninya diberikan, kebutuhan tempatnya, sandang, pangan, papan tuh diberikan. Ya. Kemudian dipergauli dengan baik. Gitu. Nah suami ada haknya, kalau diajak sama suami itu istri wajib mau tuh, itu hak suami itu. Ibarat kata dia lagi masak juga matiin tuh gasnya. Ibarat kata kan begitu kata orang Betawi. Iya, itu hak suami, wajib istri melaksanakan. Bisa jadi istrinya ogah-ogahan, suami dokol. Oh ceraiin lo, kan begitu, bisa terjadi. Iya. Nah disuruh rujuk, ketika rujuk coba dong ingat masing-masing haknya dan ingat masing-masing kewajibannya. Begitu. Allah ingetin ini, ya. Jadi dikatakan tadi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
Jadi perempuan punya hak, perempuan juga punya kewajiban. Menurut cara yang ma'ruf, menurut cara yang benar, cara yang baik ya. Akan tetapi, nah ini menunjukkan suami di atas. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ini Allah berikan kepada suami nilai tambah. Nilai tambah ini. Ini dikatakan walir rijali alaihinna darajah, yaitu dia dijadiin pemimpin. Ya, ar-rijalu qawwamuna alan, tetap dalam rumah tangga presidennya laki alias suami, bukan istri. Nggak bisa begitu. Itu udah dia Allah yang kasih, Allah angkat dengan keputusan dari Allah dalam Al-Quran. Wah, laki-laki jadi pemimpin, ya, mengayomi istri dan anak-anaknya. Itu bukan istri jadi pemimpin, nggak bisa. Gitu. Itu yang disebut walir rijali alaihinna darajah. Ya, jadi kalau tadi suami dan istri masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Tapi ingat katanya suami ada hak lebih, hak tambahan, yaitu jadi presiden di dalam rumah tangga. Ya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Apa itu istrinya? Apa penjelasannya itu? 143. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Gara-gara suami ini bertanggung jawab, maka dia punya hak lebih jadi pemimpin. Kemudian dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Awas nih, Allah ini aziz perkasa. Jangan macam-macam begitu. Laki-laki jangan mentang-mentang laki menindas istri. Perempuan pun jangan mentang-mentang cantik begitu mempermainkan suami. Awas katanya, Allah Maha Perkasa itu. Kalau Allah hukum, awas, jangan main-main. Begitu bahasanya itu. Ya, supaya dua-duanya benar, ya, dua-duanya rukun. Ini yang disebut mawaddah ini ya, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah ya begitu. Harus masing-masing melaksanakan kewajibannya ya, dan sebagaimana masing-masing punya hak. Walaupun suami di atas, yaitu dijadi pemimpin dalam rumah tangga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga ibu bapak, guru-guru, istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, juga anak-anak kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.